Kembali lagi bersama gue Elvan dan Gua Maruhal Pakpahan. di Syamor TV. Kali ini kita berada di acara Distu ya. Lupa gue, kebanyakan istirahat. Jadi kita lagi di Distu, diskusi santai, dan kali ini sesuai judul kita akan ngebahas tentang apakah orang Kristen boleh berperang nih. Soalnya kan banyak mikir kan berperang tuh bunuh orang gitu kan. Nggak kasih gitu. Ya, nggak kasih. Tapi gimana? Apakah orang Kristen boleh berperang dan dasarnya dari mana? Nah, kita bakal lihat dari Perjanjian Lama dulu nih. Perjanjian Lama dulu ya. Kalau kita lihat dari Kejadian 14, itu panjang banget, tapi teman-teman bisa baca sendiri. Di Kejadian 14 itu dituliskan Abraham itu Abraham sebelum menjadi apa yang dipilih jadi bapak Israel, namanya Abraham. Abraham itu mengalahkan raja-raja di timur. Raja-raja di timur. Jadi Tuhan kayak mengizinkan untuk berperang. Karena kan juga waktu itu kondisinya si Lot kan ditahan kan sama raja-raja di timur, dan raja-raja di timur itu mereka juga zalim. Iya. Makanya itu kenapa mau nggak mau Allah mengizinkan untuk berperang. Apalagi kondisi saat itu kan ya kita membunuh atau dibunuh. Benar. Kita harus lihat background situasi dan kondisinya, gitulah. Ya, jadi boleh berperang, ada tapinya. Ada tapinya. Tapi kalau mau lihat tapinya dari mana nih? Benchmarknya apa sih, kayak batasan-batasan untuk berperang bagi orang Kristen. Nah, kita bisa melihat dari beberapa kejadian seperti Abraham tadi. Tapi kalau kita lihat bangsa Israel juga pernah menginvasi lah ya. Dia itu bahkan Yosua saja menginvasi Tanah Kanaan yang sudah diduduki oleh bangsa Filistin. Dan itu tuh banyak poin-poin yang dibawa dalam peperangan itu, nggak cuma sekedar buat mengkonker bangsa Filistin doang atau segala. Memang kan itu memang udah dikasih sama Tuhan untuk jadi tempatnya bangsa Israel. Nah, kenapa Tuhan memilih Kanaan yang sudah ada bangsanya itu sebagai tempatnya bangsa Israel? Itu ada. Gue jadi inget nih dulu ada waktu itu. mendapat pengajaran dari seorang ahli Perjanjian Lama. Dia banyak umatnya ngeluh gitu sama dia. Tuhan, Perjanjian Lama jahat, kejam. Kok Perjanjian Lama jahat? Mending jangan baca Perjanjian Lama. Tuhan ini jahat, mending Perjanjian Baru aja gitu. Banyak emang orang-orang yang menganggap kayak gitu karena nggak melihat situasi dan kondisinya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kenapa ada peperangan dan kenapa hukumnya juga kejam kan dalam Perjanjian Lama. Kalau misalnya nikah campur bisa dihukum mati apa segala macam. Nah, ini sebenarnya bermula dari konsep kekudusan. Kudus itu kan dalam bahasa Ibrani kados. Nah, kata kados ini artinya dikhususkan atau disendirikan. Dia beda sendiri lah. Kayak contohnya bangsa-bangsa di sekitar Israel itu kan makan babi. Nah, supaya mereka kudus, berarti mereka nggak boleh makan babi. Mereka nggak bisa mengambil bagian dalam kultur asing itu. Nah, makanya kenapa bangsa Israel juga dari awalnya di Mesir harus keluar ke tanah perjanjian, karena kalau misalnya orang Israel terus ada di Mesir, berarti nanti orang Israel bakal kemasukan kultur Mesir dong. Kalau kemasukan kultur Mesir, berarti nggak bakal jadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang kudus lagi. Nah, makanya kenapa Allah suruh mereka sendiri ke tanah perjanjian. Nah, tapi di tanah perjanjian ini mereka bingung juga lah. Kok ada bangsa lain yang katanya ini buat mereka. Nah, kebetulan kan dipimpin sama Yosua. Dipimpin sama Musa terus Yosua. Iya, Musa cuma sampai setengah jalan, habis itu Yosua yang terusin. Memang di situ kalau misalnya teman-teman agak berdiskusi dengan agama lain, pasti orang bilang, apa alasannya Tuhan tuh nyuruh Yosua berperang melawan bangsa Filistin? Memang agak susah jawabnya, karena memang agak cenderung kayak kasar gitu. Tapi ini tujuannya adalah untuk mempertahankan kekudusan bangsa Israel. Dan kenapa juga bangsa Israel nggak boleh makan babi terus sekarang orang Kristen boleh makan babi? Karena makan babi itu kan lingkungan di luar bangsa Israel itu makan babi. Jadi supaya untuk menjaga kekudusan biar nggak tercampur budayanya dan tetap Yahudi, jadi dilarang makan babi. Terus selain itu ya makan babi aja dilarang, apalagi nikah campur. Kulturnya nanti masuk dong. Kulturnya masuk berbaur. Jadi bangsa Israel jadi jadi bangsa yang majemuk gitu. Bukan bangsa yang pure Yahudi, karena yang asli, yang kudus. Karena rancangan keselamatannya Tuhan Yesus juga sudah dinyatakan, karena dari dulu kan sudah dikatakan dari dulu sudah dikatakan kalau dari Hawa. Iya, kalau
Mesias atau Immanuel akan datang dari keturunan Raja Daud. Raja Daud. Nah, makanya kenapa disendirikan udah harus bangsa Israel yang perjalanannya sangat-sangat khusus, kehidupannya sangat-sangat khusus, terus dari Raja Daud dan keturunan Raja Daud yang sangat khusus murni terjaga, nggak ada campuran sama sekali. Baru akhirnya Mesias lahir. Nah, jadi ini salah satunya kenapa ada perang juga bisa karena ada rancangan karya keselamatan Allah ini. di situ. Karena si Mesias ini harus lahir dari bangsa yang benar-benar khusus disendirikan. Karena memang sudah dipilih. Bangsa Dipilih. pilihan. Jadi mau gimana pun agak gimana ya, agak superior banget ya. Nah, terus habis itu mau melenceng sedikit nih, makanya juga ada yang bilang kenapa bangsa pilihan, ada tafsir yang bilang kalau bangsa Israel nanti akan bertobat menerima Kristus secara nasional. Memang bangsa pilihan berbeda ya. Tapi ya memang itu membuktikan bahwa Allah menjaga janjinya. Nggak sekedar janji terus dilepasin begitu aja. Iya. Memang bangsa pilihan juga agak curang. Dia kan di sepanjang perjanjian lama tuh dia bangsa yang pelintat-pelintut. Kadang A, kadang B, kadang tobat, kadang itu maksiat. Tetap di sana. Tomat. Tapi itu perjanjian lama. Sekarang kita ngelihat di perjanjian baru apakah masih relevan tentang perang nih. Nah, di mana tuh ada? Kalau misalnya kita lihat di Roma, di situ ada seorang prajurit yang di mana prajurit ini adalah pengikut Kristus ya, bukan sih? Maksudnya Si Cornelius itu. Nah, si Cornelius itu dia adalah yang Kristen juga. Oh, yang di Kisah Rasul yang dia temenan sama Rasul Petrus itu ya? Nah, itu dia yang di Kisah Rasul 10. Prajurit Roma itu. Nah, jadi kalau misalnya di perjanjian baru aja ada prajurit, berarti perang itu sangat diizinkan. Tapi memang dengan ketentuan-ketentuan berbagai macam gitu. Ada batasan-batasannya. Jadi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ayo kita perang. Ayo kita menginvasi bangsa ini. Iya, kita kayak itu dong. Kayak siapa? Itu dah pokoknya. Ya, terus habis itu lanjut. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir juga, kadang perang itu adalah sebagai perantara Allah untuk menyatakan murkanya kepada satu bangsa gitu. Iya benar, karena kan memang ada beberapa bangsa yang benar-benar melenceng jauh, sangat melenceng dari Allah. Terus habis itu menginvasi bangsa asing yang benar-benar nggak salah apa-apa, tiba-tiba diserang begitu aja, pasti Allah akan menunjukkan tegurannya secara nyata dong kepada bangsa yang menginvasi ini, yaitu dengan cara prajurit bangsa setempat itu. Iya, jadi perjanjian baru juga udah nggak kayak perjanjian lama yang bisa kayak Sodom Gomora tiba-tiba langsung lewat ada perantaranya. Pemerintah. Walaupun sezalim-zalimnya juga pasti ada momen-momen di mana. Ya mungkin kalau sekarang karena udah kompleks dunianya, sistem politik dunia sistem perang juga sudah dibatasi. Jadi mungkin kalau dulu masih karena belum undang-undangnya belum sepakat secara global apa segala macam, masih bisa dilakukan dengan perang gitu. Dan Tuhan menyatakan murkanya lewat perang. Tapi kalau sekarang nggak harus perang gitu, kayak perang online juga bisa. Iya, perang online juga bisa. Terus ada kayak serangan politik, ekonomi, banyak banget gitu. Makanya sebagai pemerintah tuh harus tidak boleh zalim. Tidak boleh zalim lah. Iya. Terus gimana nih kalau misalnya perang tuh kan kayaknya jadi nggak adil, karena pasti kita akan sebagai prajurit akan membunuh seseorang gitu. Nah, akan membunuh lawan kita. Jadi kan kalau di perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh gitu. Kalau nggak membunuh dibunuh. Kalau kata Kamen Rider Ryuki, jika tidak berperang tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, makanya kenapa ada sebut aja sebuah yang etika perang yang dipaparkan oleh Agustinus dari Hippo lagi-lagi. Ini dia fansnya Agustinus dari Hippo. Soalnya memang tulisannya banyak banget dan keren-keren gitu. Dia juga ahli filsafat juga kan. Nah, ada yang dicetuskan sebagai perang yang adil, teori perang yang adil, just war theory atau Iusum Bellum bahasa Latinnya. Nah, teori perang yang adil ini intinya adalah kita melakukan suatu upaya fisik untuk merebut apa yang menjadi hak kita yang direbut secara tidak sah. Contohnya gini nih, misalnya handphone gue lu ambil nih, lu ambil. Nah, terus habis itu gue mau ngambil balik. Pas gue ngambil balik, lu tepis tangan gue, atau bahkan lu pukul gue misalnya. Nah, menurut teori perang adil, bisa aja gue melakukan upaya fisik, misalnya gue mukul lu supaya handphone gue balik lagi sama gue. Nah, itu masih dibenarkan. Nah, untuk urusan perang lebih kompleks lagi kan. Kalau kita mau menjaga, misalnya kita diserang sama bangsa asing nih. Nah, terus kita mau menjaga yang teritori kita,
apa yang jadi hak kita. Nah, tapi kita mau menjaga, kita mau mengusir mereka, nggak bisa kan cuma gitu, nggak bisa, mereka megang senjata kan. Iya. Jadi kita juga bisa melakukan resistensi. Iya, melakukan resistensi. Gerakan upaya fisik kan. Ya, menggunakan angkatan bersenjata juga. Nah, tapi kalau di Tunggu, tapi kalau sebelum sampai situ, oke, gimana? berarti kita bisa merebut Hagia Sophia kembali dong. Itu antara tapi kan hukum internasional kan. Kameramennya ketawa. Kamera ketawa. Karena gimana ya? Ya mungkin Karena kan Hagia Sophia direbut secara ya mungkin bisa aja kalau misalnya ada yang kepentingan, tapi nggak tapi gini loh, bukan semata-mata kita misalnya kita mau ngerebut Hagia Sophia misalnya ya, tapi kita mau ngerebut Hagia Sophia untuk kepentingan apa? Kan pertama itu jangkanya kan udah panjang banget, ribuan tahun. Dan kalau misalnya kita ngerebut itu kita nggak menjaga jiwa siapa-siapa, justru kita menyakiti orang lain dong. Takutnya cuma karena pride doang ya. Yang takutnya cuma karena pride, Pengen benda itu doang, apa namanya, yang teritori itu doang. Ya kalau kayak gitu buat apa, sama aja kita dikuasai oleh kedagingan kita dong. Makanya gue setuju ketika Hagia Sophia nggak dibikin jadi tempat peribadatan lagi, untuk di agama apapun. Cuman lebih setuju jadi museum lah ya. Gosip-gosipnya sama itu sama Edo gitu. Udah mulai diinin lagi. Mau diangkat lagi, dan dia bilang itu adalah kebijakan dalam negeri, negara lain nggak boleh intervensi. Nggak boleh intervensi. Gimana, itu teman-teman? nggak bisa juga. Tapi kita harus mikirin juga apakah dengan peribadatan agama lain ada di situ lagi, apakah itu merugikan orang Kristen atau tidak. Kalau misalnya merugikan secara nyata dan memang harus diperangi, ya bisa aja. Lagian sih kalah 3 kali. Tapi juga ngomong-ngomong ada nih perdebatan Tentang perang salib. Bukan lah, perang salib panjang banget, kita bisa sampai 5 jam bahas itu sendiri. Berapa perang. Masalah apa namanya, apakah orang Kristen boleh Berperang? Bukan, lebih spesifik daripada itu. Apa itu? Lu aja yang nyebut deh. Apanya? Makar. Oh, apakah orang Kristen boleh makar? Orang Kristen dulu sempet makar loh, waktu zaman Belanda. Belanda itu kan sebenarnya pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah. Kita menggulingkan itu sebenarnya makar juga. Makar, tapi jadi ya bukan makar karena kita mau menggulingkan pemerintahan yang sekarang, bukan. Nah, makanya bahkan Martin Luther juga bisa dianggap makar. Makar kan itu gerakan politik juga, bukan cuma keagamaan doang. Nah, makanya kenapa waktu lagi perang tuh yang perjuangan 45, Uskup Agung Semarang ya, Sugiya Pranata. Dia kan juga bantu perang, kayak misalnya tentara-tentara yang pejuang 45 bisa ngungsi ke gereja-gereja Keuskupan Agung Semarang ya, Katolik di sana. Nah, jadi kayak tempat suakanya lah ya. Kayak tempat suakanya. Nah, itu bisa juga sebenarnya ada upaya-upaya kayak gitu. Jadi bagaimana apa istilahnya? Pemimpin Kristen berpikir secara bijak apakah ini bisa atau enggak. Nah, terus baru mengasih dukungan walaupun mungkin nggak bisa ngasih tentara, tapi bisa ngasih dukungan apa gitu. Walaupun Belanda membawa label Protestan. Label Protestan, hanya di labelnya aja sih. Tapi intinya sih kita boleh, asal kalau misalnya pemerintahnya S-Black lah. S-Black ya. Contohnya tiba-tiba dibilang mau aliran Calvinis adalah aliran sesat dan dilarang di Indonesia. Nah, itu baru bisa. Istilah contoh, ortodoks adalah agama yang sesat, di Indonesia tidak boleh. Nah, itu baru bisa. Jangankan petinggi agama, kita juga yang anak muda juga bisa gerak gitu. Jadi siap-siap. Siapa tahu ya kan. Kita memang harus menjaga kerukunan. Jadi intinya kita harus berupaya sebisa mungkin damai nih. Tapi kalau misalnya harus banget. Tapi kalau misalnya ada suatu momen di mana yang menguasa malah realitanya menyelewengkan kekuasaannya, terus menekan kekristenan gitu, dan ada upaya fisiknya, ada upaya fisiknya, itu bisa. Kita boleh bergerak. Barulah itu pakai hashtag Deusfood. Nanti pakai tali putih kan, ikat Deusfood. Ini suatu propesi gimana? Enggak. Jadi kan kalau misalnya benar itu terjadi kan itu sangat berbahaya. Jadi maksudnya
jangan sampai kita memang bersiap untuk yang prepare for the worst, hope for the best. Jadi kalau ya benar-benar gue suka tuh. Kita nggak berharap itu terjadi, cuman kalau misalnya itu terjadi pun kita nggak bingung lah, kita boleh maju nggak nih? Nggak boleh maju nggak nih? Nanti kan, jangan berperang, nggak boleh demo, karena kan Tuhan mengajari kasih ya. Ini nih mirip kayak kasus di Irak. Jadi di Irak kan ada pasukan yang resistensinya dari Kristen kan, dari gereja. Nah, tapi pemimpin agama Kristen di Irak sendiri pemikirannya beda-beda. Yang ada bilang orang Kristen tuh nggak boleh ngangkat senjata, biar aja yang pemerintah aja ngangkat senjata buat ISIS. Tapi ada yang bilang enggak, orang Kristen harus ada upaya. Nah, makanya di sini nggak harus kita ngalamin kejadian itu baru kita merumuskan pemikirannya. Bisa aja sebelum itu kita sudah merumuskan pemikirannya, kayak Agustinus dari Hippo ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang ini, kita udah tahu pikirannya, kita bisa melakukan ini, hal bijaknya gimana nih. Ya meskipun kita belajar, kalau misalnya kita lihat dari kerajaan Bizantin zaman dulu. Kerajaan Bizantin kan kenapa jatuh, kenapa runtuh, karena mereka memang menghindari peperangan. Jadi gini nih. Jadi nggak upgrade, troopernya nggak di-upgrade, pasukannya nggak di-upgrade. Jadi kalau misalnya di Bizantium dulu kan kerajaan Kristen Ortodoks nih. Nah, di Ortodoks itu perang dianggap sebagai suatu realita yang tak terelakkan, tapi harus dihindari sebisa mungkin. Jadi sebisa mungkin kita kalau misalnya ada bangsa asing yang menyerang kita, nego dulu. Makanya kenapa banyak daerah-daerah di Bizantium dulu yang lepas begitu aja, karena nego akhirnya pelan-pelan lepas. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlanjur perang, terus habis itu prajurit ini habis selesai perang, itu ada kayak semacam kayak semacam yang konseling secara khusus gitu. Jadi selama 3 tahun pelaku perangnya? Iya, pelaku perang ini, prajurit ini nggak boleh terima perjamuan kudus, dan mereka pengakuan dosa terus sampai akhirnya nanti setelah 3 tahun udah selesai, baru mereka bisa perjamuan kudus lagi. Hal-hal kayak gitulah. Ya, jadi memang kalau belajar dari kejatuhan Bizantin, memang perang itu sangat dihindari untuk umat Kristen. Tapi kalau memang sudah kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk kita berdiskusi, berdemokrasi gitu sesuai negara kita nih, ya mau apa boleh buat gitu. Kayak yang gue bilang tadi, kita tetap berharap yang terbaik, tapi bersiap untuk yang terburuk gitu. Cuman kadang-kadang nih kalau kita lihat di lapangan banyak orang-orang Kristen, jangankan perang, jadi suka membuat Yesus-Yesusnya sendiri gitu. Itu berhala. Santuy, men. Yesus itu santuy, itu berhala sebenarnya, karena berhala itu kan sesuatu, entah itu hayalan atau apa, yang dianggap sebagai Allah. Itu berhala. Nah, kayak misalnya kan orang buat Yesus itu, ada yang bilang Yesus itu chill, memang ada kondisi gimana Yesus itu chill, gimana dia ngomong sama perempuan Samaria, tapi ada saat-saatnya gimana dia benar-benar keras. Iya, buktinya dia bilang kata umpatan. Engkau keturunan ular beludak itu. Sebenarnya zaman dulu ya kasar banget. Terus dia pernah bordar-bardir bait Allah gitu, pernah dibikin pasar. Nah, kalau misalnya ada gereja yang bikin jadi seperti pasar gerejanya gitu, jual beli sesuatu gitu, Pak. Tapi itu beda kasus itu. Bukan. Maksudnya jual beli MLM. Bisa dibordar-bardir sebenarnya. Apalagi kalau yang dilakukan dibisnisin. Apalagi kalau yang membisnisnya itu orang-orang Lewi sendiri ya. Orang-orang Lewi sendiri ya. Istilahnya kan banyak yang ngaku-ngaku orang-orang Lewi. Iya. Bahkan kan waktu itu kan pas bait Allah di bordar-bardir sama Tuhan Yesus kan orang Lewi imam-imam Yahudi kan marah gitu. Karena siapa sih ini? Lapak gua nih orang. Kalau bordar-bardir. Dia dapat persenan dari situ kan imam-imam itu. Jadi memang intinya orang Kristen itu sebenarnya boleh berperang, bahkan secara kasarnya bisa juga menggulingkan suatu pemerintahan. Cuman ada beberapa batasan, yaitu kalau misalnya pemerintahnya zalim. Dan zalimnya itu nyata ya, bukan cuma zalim di hayalan. Pemerintah zalim tapi kagak ada buktinya mana zalimnya. Bener-bener yang Kristen kagak boleh ibadah, ditangkepin. Kalau misalnya mau nggak boleh punya Alkitab, gitu. Itu termasuk zalim. Terus sama sih kalau misalnya teman-teman lihat video Syamur yang pertama tentang nasionalisme, itu kan ada yang bilang Paulus mengatakan mengikuti bayar pajak gitu. Tuhan Yesus bilang bayar pajak. Dan berarti kita harus mengikuti apa kata pemerintah. Cuman kalau misalnya pemerintah tidak mengizinkan kita untuk beribadah, ya itu bisa dilawan. Nah, udah gitu kalau misalnya pemerintah juga tidak bisa berdiskusi
melakukan diskusi tentang kebijakan menyerang kita gitu. Terus kalau misalnya secara internasional, apakah Indonesia bisa ikut berperang? Bisa. Karena mau nggak mau kita ngikutin pemerintah kan. Tapi berperangnya apa dulu nih? Kalau misalnya berperangnya cuman mengkonker suatu daerah ya. Untuk yang kepuasan doang. Tapi memang sekarang udah nggak bisa sih mengkonker daerah karena PBB. Jadi karena kalau Israel kan dia bisa mengkonker Palestina kan karena ya politik di sana memang agak rumit ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya kayak kemarin contohnya China pengen mengkonker wilayah perairan Asia Tenggara, nah itu kita perang boleh. Nah, cuman memang mau nggak mau si prajurit-prajurit ini ada beberapa kondisi mereka mau nggak mau harus ikutin kemauan atasannya kan, Le. Nah, ada saat dimana atasannya ini juga nggak kebijakannya mereka nggak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Nah, si tentara yang Kristen ini kan mau nggak mau, prajurit Kristen ini kan mau nggak mau harus melakukan apa yang si atasannya suruh. Nah, itu dianggap sebagai si prajuritnya ini innocent. Jadi iya innocent, mau nggak mau dia harus perang. Tapi ya sebenarnya gue lebih pemikiran ortodok banget sih. Ya nggak apa-apa kan pandangan ortodok. Iya. Ini kan tapi ini channel Interdeno. Nanti gue bukan counter sih, melakukan dengan kacamata Protestan. Jadi menurut gue boleh berperang ya mau nggak mau lah dia harus perang, emang pekerjaannya kayak gitu. Tapi setelah perang dia ada semacam yang konseling khusus dengan bapak rohaninya dia. Baru nanti si bapak rohaninya dia memikirkan kalau di ortodok tuh ada yang disebut epitimia. Jadi epitimia itu disiplin rohani. Yaitu tadi yang selama beberapa waktu dia nggak boleh terima komuni. Cuman bisa pengakuan dosa aja. Kalau dari Protestan sih nggak ada yang nggak pernah mention ke situ, tapi perang boleh, cuman nggak untuk konselingnya sih nggak begitu ada. Teman karena Protestan melakukan perjamuan kudus itu jarang, disitulah momennya melakukan pengakuan dosa. Karena kan perjamuan kudus kalau di Protestan cuman hari kenaikan, Natal juga kadang-kadang kadang Paskah sih yang pasti bukan Paskahnya, Jumat Agungnya. Cuman ada beberapa kalau misalnya memang sudah waktunya, berarti udah sekitar 3 bulan nggak ada perjamuan kudus, baru melakukan perjamuan kudus. Seperti itu. Jadi kalau teman kesimpulannya apa nih? Kesimpulan tadi udah. Oh udah ya. Yang kita boleh perang asal ada beberapa tadi yang kalau pemerintah zalim, kalau misalnya kita diserang secara paksa. Terus kita udah berupaya diskusi. Ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan bisa klik di kolom komentar. Nanti bisa kita jadiin tema baru. Iya, bisa juga klik like dan subscribe kalau misalnya suka videonya. Lonceng juga lah biar kalau ada ini langsung ada. Langsung pada tahu. Terus kalau misalnya merasa, ini bagus nih channelnya, share. Ke kakak-kakak sekolah minggu juga jangan lupa. Biar nanti anak-anak sekolah minggunya biar makin bertumbuh lah ya. Emang kita mau mencerdaskan. Enggak sih, kemarin ada pertanyaan tentang pemuridan, kayaknya boleh tuh next time. Boleh next time ya. Mungkin next time kita bahas pemuridan. Tapi kita harus riset dulu dengan Jadi kayak tadi jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching and see you on the next video.